Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Andreas dengan NIM 23017035 dari Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Tugas ini dibuat untuk memenuhi pada mata kuliah Linguistik Historis Komparatif dengan dosen pengampu Dr. Siti Ainem, SPDM Hum. Baiklah, tugas ini adalah kekerabatan bahasa Minangkabau, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten 50 Kota. Yang pertama adalah teori. Linguistik historis komparatif menurut Kraft tahun 1984 mengatakan linguistik historis komparatif yaitu bidang dari linguistik yang mengajukan pertanyaan tentang bahasa dari segi waktu. Menurut Hawk tahun 1988 halaman 60, kajian linguistik historis komparatif dapat ditunjukkan dengan adanya unsur yang diwariskan dari bahasa aslinya. Linguistik historis komparatif merupakan cabang ilmu yang digunakan untuk menelusuri perkembangan suatu bahasa dari waktu ke waktu serta membandingkan dua atau lebih bahasa. Ilmu ini berkembang berkait kontribusi dari berbagai ilmuwan yang berasal dari latar belakang dan bidang kajian yang berbeda-beda. Yang kedua ada leksikostatistik. Leksikostatistik merupakan salah satu metode dalam linguistik historis komparatif yang digunakan untuk mengetahui hubungan kekerabatan antar bahasa dengan membandingkan daftar kosakata dasar. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Maurice Suarez dalam Martin 1987 yang berusaha menemukan cabang praktis untuk mengelompokkan bahasa berdasarkan jumlah kosakata, serumpun ataupun kognat. Yang ketiga yaitu ada glottokronologi. Glottokronologi merupakan metode yang digunakan untuk memperkirakan kapan bahasa-bahasa yang berkerabatan mulai mengalami perpecahan atau pemisahan. Dalam penerapannya, glottokronologi menggambarkan rumus bahasa untuk menganalisis data bahasa yang diperoleh melalui metode leksikostatistik. Metode ini dimanfaatkan oleh para ahli bahasa untuk menghitung seberapa besar persentase perbedaan yang menunjukkan pemisahan antar bahasa. Jika leksikostatistik berfokus pada pengelompokan bahasa berdasarkan waktu terjadinya pemisahan, maka glottokronologi bertujuan untuk memperkirakan usia atau lama waktu sebuah bahasa telah berkembang secara terpisah. Kemudian ada kekerabatan bahasa. Kekerabatan bahasa mengacu pada hubungan asal-usul antar bahasa yang dapat diketahui melalui pengelompokan dan rekonstruksi bahasa leluhur pada protobahasa yang disebutkan oleh Hawk tahun 1988, Fitrah dan Afria 2017 halaman 208 menegaskan bahwa kesamaan bentuk dan struktur dalam bahasa-bahasa yang dibandingkan menjadi bukti bahwa bahasa tersebut berasal dari nenek moyang yang sama. Menurut Masruki tahun 2002 halaman 18 menambahkan bahwa hubungan kekerabatan ini dapat ditelusuri melalui upaya merekonstruksi unsur-unsur fonologi, leksikon, dan gramatika dari bahasa lainnya. Kemudian ada bahasa Minangkabau. Bahasa Minangkabau merupakan salah satu bahasa daerah yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia, khususnya cabang Melayu Barat. Bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Minangkabau yang tersebar di berbagai wilayah, terutama di Sumatera Barat, serta daerah rantau seperti Riau, Jambi, dan sebagian wilayah di Malaysia. Bahasa Minangkabau juga dikenal memiliki kekayaan variasi dialek yang cukup besar antar wilayah, seperti dialek Agam, Pasaman, Payakumbuh, Padang, hingga Pasaman. Perbedaan dialek tersebut tidak hanya mencakup perbedaan pelafalan, tetapi juga kosakata, intonasi, dan kadang-kadang tata bahasa. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Korespondensi baku, pasangan kata yang bentuknya sama persis pada pasangan kata yang bentuknya sama persis pada kedua varietas dialek, baik secara ejaan maupun pengucapan. Ini adalah bukti kuat kekerabatan karena katanya belum berubah secara fonologis. Terdapat 107
pasangan kosakata dari bahasa Minangkabau Pasaman Timur dan 50 kota yang memiliki bentuk identik baik secara ejaan maupun pengucapan. Berikut adalah pembahasan dan berdasarkan kategori korespondensi bunyi memuat Crowley 1992 halaman 93. 1. Lenition atau pelemahan bunyi. Lenisi terjadi ketika bunyi diucapkan lebih lemah dari bentuk awal asalnya. Misalnya bilang hilangnya H atau perubahan dari bunyi stop ke frikatif. Kedua, ada penambahan bunyi atau protesis atau epentesis. Penambahan fonem di awal atau dalam kata biasanya kejelasan artikulasi atau keperluan morfologis. Yang ketiga, ada asimilasi. Bunyi berubah agar lebih mirip bunyi di dekatnya. Yang selanjutnya ada disimilasi. Itu bunyi berubah agar tidak mirip dengan bunyi di dekatnya. Kemudian ada vowel breaking atau pemecahan vokal. Suatu vokal berubah menjadi diftong atau dua vokal berurutan. Kemudian ada abnormal, sound change atau perubahan bunyi abnormal. Perubahan bunyi yang tidak mengikuti pola fonologis biasa atau tidak dapat dijelaskan secara sistematis. Baiklah, selanjutnya masuk pada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis terhadap 200 kosakata dasar dari dialek Minangkabau Pasaman Timur dan 50 kota, dapat disimpulkan bahwa kedua varietas ini memiliki hubungan kekerabatan yang cukup dekat. Dari jumlah kosakata yang diteliti, ditemukan 107 pasangan kata yang identik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kekerabatan leksikal antara kedua dialek tersebut mencapai 53,5%. Persentase ini termasuk dalam kategori suatu keluarga bahasa menurut klasifikasi Crowley tahun 1992 yang menunjukkan bahwa kedua varietas berasal dari akar bahasa yang sama. Analisis korespondensi bunyi memperlihatkan bahwa jenis perubahan bunyi yang paling sering ditemukan meliputi lenisi, pelemahan bunyi, asimilasi, pelesapan, penambahan bunyi, disimilasi, vowel breaking, dan beberapa bentuk perubahan bunyi tidak berurutan. Sementara itu, perubahan seperti fusion, metathesis, atau unpacking tidak ditemukan dalam data. Perhitungan mengatakan metode glottokronologi memperkirakan bahwa kedua dialek ini mulai berkembang secara terpisah sekitar 2070 tahun yang lalu. Meski sudah lama terpisah, keduanya tetap mempertahankan sejumlah besar kosakata dasar yang serupa yang menjadi bukti kekerabatan historis antara keduanya. Baiklah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hasil dari presentasi